Di saat banyak franchise superhero yang ngomongin mengenai imajinasi, dunia fantasi, makanya banyak banget bocil-bocil yang suka VMCU gitu ya. Mereka karena di sekolah nilainya jelek terus, remet terus, di rumah dimarahin sama orang tuanya, nggak dibolehin main game. Makanya nonton MCU, dimana tidak ada dunia atur-atur, pokoknya itu imajinasi aja yang bener-bener keren, seru. Justru sebaliknya, The Boys Universe menggambarkan dunia realita yang seharusnya kalau misalnya superhero ada di dunia nyata, jadinya tuh kayak gini. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blon. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kembali lagi di segmen review. Nah, tapi kali ini kita bakal review full spoiler bro. Oke lah, jadi gue kasih peringatan dulu, spoiler alert buat kalian yang belum nonton apa? Gen V. Nah, ya, karena kita bakal ngebahas, ngobrolin sama kalian gitu ya. Nanti kalian juga tulis di kolom komentar gitu kalau bisa. Pendapat kalian mengenai Gen V itu kayak gimana? Nanti kalau misalnya ada argumen gua yang kalian gak cocok, bang, gua gak setuju banget sama argumen lu, tulis aja di kolom komentar. Biar kita sama-sama berdebat gitu di kolom komen dan jadi nalar kita bekerja gitu, otak kita berproses. Itu yang selalu ditekankan sama channel Ngelantur ini. Oke, gue pengen kasih tahu dulu sebenarnya Gen V itu mengenai apa sih seriesnya kalau buat yang belum tahu sama sekali ya. Cuman ya harusnya udah tahu kan, udah pernah nonton kan. Udah nonton video ini kan, harusnya udah nonton lah ya Gen V. Ya Gen V ini kan spin-off The Boys bisa gue bilang. Jadi masih di universe-nya The Boys yang udah sampai 3 season ya kemarin. Dan ini bisa dibilang lanjutan dari season ketiga. Nanti dilanjut lagi ke season keempatnya The Boys. Gitu. Bahkan sampai episode 8 terakhir itu ada kisi-kisinya lah menuju ke The Boys season 4. Dan itu bener-bener seru banget. Dan balik lagi nih, gue tekankan sekali lagi ya, gue bukan channel-channel kayak Bang Kramax, Bang BCU yang ngebahas-bahas teori-teori. Kalau lu mau ngebahas teori breakdown gitu yang detail-detail gitu, lu ke channel mereka aja, mereka lebih dewa gitu ya. Gue tidak ada apa-apanya. Di sini gue cuma ngobrolin experience gue pas nonton gitu. Nah, ini gue pengen tekankan gimana caranya kita proses sebuah TV series gitu ya. Kita mulai dari Gen V tadi, sinopsis singkat dulu kali ya, sinopsis singkat. Gen V ini kan mengenai seorang bocah, bukan bocah juga sih ya, anak kuliahan namanya Mary Meru. Yang sebenarnya dia itu punya latar belakang yang bener-bener deep banget, yang bener-bener dark banget. Kenapa? Karena dia nggak sengaja bunuh orang tuanya, bos. Bokap nyokapnya dibunuh pakai kekuatan dia, karena dia baru tahu dia punya kekuatan gitu ya, lagi di toilet tiba-tiba darah sepret. Gila itu ya, seperti balik lagi ini masih sama mengusung tema gore dari The Boys gitu ya. Dan gara-gara itu dedeknya yang masih hidup itu benar-benar benci banget sama si cicinya ini, sama si Mary Meru ini sebagai karakter utama kita, protagonis utama kita gitu ya. Dan ya udah, si Mary Meru ini punya tujuan, punya cita-cita untuk bisa menemukan dedeknya kembali dan pengen bikin dedeknya percaya kalau misalnya dia itu bukan orang jahat. Itu cuman suatu peristiwa yang tidak disengajai dan tidak bermaksud untuk melakukan hal seperti itu, dan dia pengen menjadi seorang hero. Nah, kata hero ini menurut gua adalah kata kunci untuk menonton serial Gen V ini, karena perbedaan utama antara Gen V sama The Boys menurut gua ada di kata kunci hero. Karena gua ngerasa semua karakter-karakter yang ada di Gen V ini bertujuan untuk menjadi hero dengan caranya masing-masing, dengan definisi hero masing-masing. Ya, si Jordan, si Mary, si macam-macam tuh karakternya kan, si Andre itu mereka semua, bahkan si Kate atau Sam, mereka punya definisi hero yang berbeda-beda dan itu dieksplor dari series ini gitu. Tapi balik lagi, karena ini sekedar spin-off, kita harus lihat yang utamanya The Boys. Kalau misal kita harus compare side by side sama The Boys, masih bagus mana sih bang Gen V sama The Boys? Ya kalau gue bilang masih agak jauh ya, menurut gue masih The Boys. Kenapa? The Boys itu jauh lebih kompleks ya, secara cerita, secara development karakter. Ya balik lagi itu udah 3 season, jadi ya beda juga sih gitu ya. Cuman dari season 1 ini memang kelihatannya Gen V mau mengambil perspektif yang berbeda ya. Pengen lebih simple, pengen lebih ringan, pengen lebih relatable sama anak-anak muda. Karena kan ini mengambil cerita di Godolkin University. Jadi ya, dari si Mary tadi kan ketika dia udah melakukan hal-hal yang kriminal tadi, meskipun dia nggak bermaksud itu, dia itu ke Universitas Godolkin untuk apa ya? Itu balik lagi tadi yang gue bilang kan, dia tuh pengen membuktikan ke dedenya gitu, jadi hero. Makanya dia universitas di Godolkin, yang dimana Godolkin ini adalah ya bisa gue bilang kayak anakannya perusahaan Vault.
Jadi kalau kalian inget di series The Boys ya, itu ada perusahaan Vault yang memang punya satu tim namanya The Seven ya, ada Homelander, ada Black Noir, dulu ada Star, ada Queen Maeve, itu macam-macam itu kan ya kayak Avengers atau kayak Justice League-nya lah. Nah, tapi mereka tuh bener-bener di sini dibikin lebih realistik dengan memperlihatkan perusahaannya. Jadi kita ditekankan gimana caranya perusahaan Vault ini mengelola tim superhero ini dari segi marketingnya, dari segi pendapatan yang lain-lain gitu ya, dari segi iklan, dari segi bisnis, dari segi penyelamatan orang-orangnya, itu semua dipimpin oleh The Vault. Dan kita tahu sendiri dari yang season terakhir The Boys itu kan kita udah lihat kayak Vault ini udah nggak punya sosok pemimpin kayak Edgar atau kayak si ya yang cewek itu ya yang atau si Madeline gitu. Sekarang semuanya bener-bener dipimpin oleh Homelander. Ya, Homelander udah jadi decision maker-nya Vault gitu. Jadi balik lagi menyesuaikan dengan tema Gen V, big idea-nya lebih anak muda, anak kuliahan biar kita lebih relate. Ya, secara cerita bener-bener dipersingkat, dipersimpel cuma 8 episode dan lagu-lagunya ini yang gue lumayan suka, ini yang paling menarik buat gue ya. Lu perhatiin, gue selalu perhatiin kan lagu-lagu di setiap episode cuma 8 episode tapi lagu bervariasi dan itu memakai genre yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita harus komparasi dengan seri sebelahnya yang di Prime Video juga ya, itu seri spin-off-nya John Wick, itu The Continental ya. Itu kan mengambil set era 80-an ya, makanya lagu-lagunya ya lagu-lagu 80-an, lagu-lagu klasik soul jazz gitu-gitu ya. Yang itu favorit gue banget sih. Cuma kalau di Gen V ini benar-benar anak muda, jadi semua genre di-explore. Bahkan gue inget banget ada lagu-lagu kayak Edamame ya, yang si Rich Brian. Bong cekulok-koloko, cekulok-kolok. Gue nggak ngerti liriknya. Ya cuman banyak. Dan yang paling gue suka tuh ada satu lagu judulnya Work It ya, dari si Missy Elliott. Itu beatnya enak banget dan pas banget sesuai dengan scene-nya. Jadi sesuai setiap scene yang di Gen V ini bener-bener kualitasnya ditingkatkan lagi dari visual dan dari musiknya. Musiknya itu menambah kesan tersendiri pas kita nonton ya. Contohnya pas ada episode, gue lupa episode berapa gitu ya. Pas mereka itu lagi, si Sam itu lagi mau ngancem dokter Cardosa. Ya, terus abis itu si timnya si Mary Meru ini datengin gitu ya, terus abis itu terjadi pertarungan yang sangat-sangat chaotic gitu ya. Gue udah mikir kan, loh ini kenapa tiba-tiba jadi di episode ini mulai ngaco nih fasenya kan, ya kan fase itu berantakan banget, maksudnya kayak tiba-tiba jadi berantem jadi chaos gitu, nggak ada strukturnya gitu ya, tiba-tiba udah kayak masif berantem, si Emma udah tiba-tiba bisa jadi gede gitu ya, udah bugil. Ya, itu bener-bener chaos kan, tiba-tiba layar mati, muncullah lagu si Work It dari Missy Elliott ini yang nih, lu coba dengerin ya. Oke Google, play Work It by Missy Elliott. Work It by Missy Elliott. Sure. Playing on Spotify. Kalian perhatiin beat si Mary udah bangun, nah tiba-tiba di kasur, close up, abis itu tiba-tiba agak wide gitu, ditarik ke belakang kameranya. Oke Google, gue takut copyright ya. Jadi kita matiin dulu ya. Cuman lagunya beatnya enak dan itu benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Dan kita bingung kan dengerin lagu ini, jadi bingung loh. Ini apa yang terjadi? Dan ternyata si Kate lah permasalahannya gitu ya. Terus kita juga bakal dengerin lagu-lagu Desperado dari Rihanna nah gitu ya. Oke Google, play Desperado by Rihanna. Sure. Desperado by Rihanna. Ini ada di episode ke-8 yang terakhir pas si Kate itu bebasin tahanan-tahanan yang ada di The Woods. Lu bayangin vibes musiknya nih, lagunya si Rihanna nih. Desperado. Kerasa apa ya? Kerasa evilnya kerasa, pembebasannya kerasa. Oke Google. Oke Google. Stop. Jadi bener-bener gue suka banget lagu-lagunya dan terutama apa? Perluasan universe-nya. Ini yang gue bener-bener akuin dari Gen V ini. Memang balik lagi nih, secara kompleksitas ya nggak sekompleks The Boys, tapi ya ini bisa kita bilang tuh sebagai kayak puzzle kepingan untuk menuju ke The Boys season 4 gitu. Jadi bisa dibilang bukan utamanya, kan utamanya tetap kita The Boys dong gitu ya. Jadi bener-bener nggak stole the show gitu ya. Stole the show, the star-nya, superstar-nya tetap The Boys. Jadi ini cuman kayak puzzle-nya yang kita perlu nonton. Tapi apa uniknya? Ini series ini berdiri sendiri gitu. Ini yang paling penting. Gue selalu tekankan, ini gue temuin permasalahan ini di seri-seri Disney Plus dari Star Wars ya terutama ya gitu ya. Karena kayak model-model kemarin Ahsoka gitu ya.
sebenarnya seriesnya bagus, tapi menurut gue dia nggak berdiri sendiri. Dia itu cuman kayak sekedar kepingan puzzle yang memang udah nih, kita lihat nanti bakal kemana nih arahnya gitu. Nggak jelas gitu, seriesnya jadi kurang enak gitu untuk kita lihat. Ya udah Ahsoka aja vlog gitu. Apalagi kita harus nonton Star Wars Rebels dulu ya, belum nanti endingnya juga, cliffhanger-nya juga nggak enak gitu ya. Kalau ini cliffhanger-nya enak, jadi kayak seriesnya itu benar-benar bisa ditonton kalau misal kalian belum nonton The Boys. Ini yang gue acungin jempol dari series Gen V. Kalau The Boys kita dilihat dari perspektif mata elang ya. Nah ini kalau misalnya dalam desain itu kan, dalam gambar tuh gue dulu belajar tuh ya, kalau di arsitek juga ada ya, perspektif mata elang sama perspektif mata katak gitu ya, dari atas ke bawah. Nah kalau dalam melihat series ini juga kita ngeliat Gen V ini ya perspektif mata katak. Kalau The Boys kan kita lihat dari atas, dari perusahaan boat ya, dari perspektif tinggi gitu ya. Si Homelander gimana, ini gimana karakter-karakter utama ya, VS The Boys-nya gitu ya, si Huey lah, si Billy Butcher lah. Nah di sini kita ngeliat dari perspektif mahasiswa yang dari awal tuh kita nggak pernah dikasih lihat Homelander, nggak pernah dikasih A-Train gitu. Gue selalu berharap kan sebagai fansnya The Boys gitu, mana nih? Kita cuma lihat dari kalengan minuman, ada A-Train atau dari poster-poster A-Train, ada kata-kata mengenai Homelander, itu menambah kesan, wih Homelander nih disebutin gitu. Itu kita kan seneng kan, meskipun gak ditampakkan secara langsung. Walaupun ya di episode terakhirnya kalian sendiri. Nah justru itu, dari awal nggak usah dikasih lihat, di akhir dikasih Homelandernya, itu bikin kita kayak langsung secara dopamin keluar gitu kan, bener-bener Homelander gitu, yang udah lama kita nggak lihat. Di series ini lu bakal bener-bener langsung suka sama karakternya, meskipun lu lihat perspektif dari bawah kan, dari anak-anak baru yang lu nggak tahu sama sekali. Ada tiba-tiba ada Mary lah, ada si Jordan gitu, kekuatannya aneh-aneh, unik-unik, dan ini menambah kesan tersendiri juga. Gue pertama kali lihat si Jordan yang karakternya bisa swap gender gitu, itu asik banget loh. Mungkin ini juga kritikan atau misalnya menggambarkan realita di Amerika di saat ini yang ada gender yang di tengah-tengah, bukan cowok bukan cewek. Jadi kayak bisa swap gender gitu, keren juga gitu kekuatannya ya. Dan yang lain juga menarik, The Golden Boy yang dari awal kita dikasih lihat, ini kayak bakal jadi Homelander kedua, ternyata mati lah gitu ya, bunuh diri. Itu menambah misteri. Nah itu kan penting juga. Udah kita suka sama karakternya dari awal kita nonton, itu yang paling penting. Kedua, ada misteri yang kita perlu ikutin sampai ke episode ke-8 gitu. Tetap mempertahankan adegan-adegan gore, brutal, sadis dari The Boys. Bahkan lebih gila sih kayaknya, enggak juga sih, cuma maksudnya kacau sih, yang ada ini ya, burung tiba-tiba diledak. Itu iya, itu gue kayak what, gue dari yang tidur di kasur udah nonton gue langsung bangun gue gitu ya. Adegan-adegan seksual juga masih diperlihatkan ya, yang bener-bener aneh banget ya. Adegan seksual yang paling aneh yang lu nggak pernah pikirin muncul di series ini. Bahkan ke karakter-karakter yang menurut gue kayak keren nih. Nih gue inget banget ada satu karakter yang kalian tahu sih, Tech Knight ya. Ini kan karakter bisa gue bilang keren ya. Achievementnya banyak, alumni Universitas Godolkin, punya kemampuan kayak ala-ala detektif gitu ya. Bisa dia macro shot dari mata gitu, manual, organik ke arah uratnya, mata, pupil mata. Kalau pupil matanya mengecil dikirain bohong gitu ya. Gitu-gitulah ya, keringet dia bisa ngelihat gitu ya. Jadi dia bisa interogasi sampai lawannya itu benar-benar ngaku gitu. Itu kan keren banget. Dan dari pronunciation-nya, dari cara dia acting, dia itu kan di depan orang, namanya orang content creator ya, bisa gue bilang kayak gue gitu. Jadi kalau di depan kamera tuh kayak gue begini, kayak barbar gitu ya. Tapi enggak, justru kebalikannya dia. Kalau di depan kamera dia kayak cool kayak, oke, di sini gue sedang memperlihatkan ada misteri di universe. Keren. Pas di luar kamera banyak tolol gitu, malah ngakak. Banyak banget komedi juga fresh, super duper ngakak. Gue ketawa-ketawa terus si Tech Knight malah dibikin aneh-aneh. Aduh, udah keren. Gue udah mikir kan, akhirnya universe The Boys tuh punya karakter yang keren gitu ya, nggak usah yang dianeh-anehin gitu ya. Masih aja udah kasih karakter keren, dikasih yang aneh-aneh. Dia punya otaknya ada yang bermasalah, katanya ada satu bagian otak yang bermasalah. Jadi kalau misalnya lihat ada bolongan gitu ya, langsung dipakai buat yang asusila gitu ya. Dari visual effect kita nggak usah perdebatkan lagi, one of the best gitu. Yang pas scene terakhir si Mary Marple keluarin blood bendingnya yang bikin jarum-jarum darah, itu keren parah cuy. Ya kalau kayak visual effect atau acting atau hal-hal teknis lainnya tuh, kalau misalnya gue udah sampai nggak mikir seriesnya ini ya, dari segi sinematografinya, dari visual effect, itu gue udah nggak mikir lagi. Artinya apa? Artinya gue udah bener-bener pure menikmati series ini. Artinya udah series bagus gitu loh. Ya series yang bagus ya kita udah nggak perlu mikir lagi tuh. Kalau misalnya series yang masih dipertanyakan, kita ada, ini kayaknya ada yang janggal di sini. Di sinematografi kok ada yang kurang. Nah kita masih mikir gitu kan. Tapi kalau lu lihat Gen V ini, lu
nggak perlu mikir sama sekali mengenai hal tersebut. Ya lu nikmatin aja film seriesnya dari awal sampai akhir gitu. Meskipun ada beberapa kelemahan nih yang masih gue temuin. Ya memang sih kelemahan-kelemahan ini bukan kelemahan yang fatal gitu yang bisa bikin ini langsung downgrade banget gitu ratingnya. Tapi buat gue ini minor-minor aja lah ya. Ya menurut gue terlalu simple dalam artian ya ini kan buat anak muda yang ya ini cuma spin-off puzzle doang lah dari The Boys gitu ya. Jadi kompleksiti permasalahannya menurut gue nggak terlalu diperdalam gitu ya. Ya lu harapin apa sih cuma 8 episode ya, bukan kayak Breaking Bad yang sampai berapa 5 season gitu ya. Ya ini kan cuma 8 episode 1 season, ya kemungkinan ada season 2-nya sih katanya nanti. Dan kembali lagi kas-kas ala-ala The Boys. Kalau di The Boys kalau kalian ingat ada satu scene, satu bagian yang menceritakan Black Noir dan teman-teman imajinasinya itu kayak keren banget. Dunia realita digabungkan dengan animasi 2 dimensi. Dan animasi 2 dimensi yang colorful itu yang benar-benar 2 dimensi doang itu ngeblend banget sama karakter Black Noir yang benar-benar dark, misterius gitu ya. Yang realita gitu. Itu benar-benar enak. Dan di sini kita sama-sama ngelihat, kalau kalian ingat ada salah satu scene yang berkali-kali si Sam diperlihatkan dia punya imajinasi mengenai boneka-boneka karena otaknya udah konslet gitu ya. Boneka-boneka puppet itu keren banget gitu ya. Apalagi ada satu scene yang benar-benar puppet yang dia rusakin semua, ada puppet polisi gitu kan datang terus dia rusakin semua, dibelah badannya gitu ya. Dan gue udah mikir sih, oh ini kayaknya bakal nanti dikasih lihat ternyata ini beneran nih realita. Bener ternyata kan. Abis yang adegan puppet, udah kayak lagu gitu ya, ceria-ceria. Tiba-tiba pas dikasih lihat puppet hilang semua, ternyata beneran dong itu bukan puppet, itu bener-bener yang dia bunuh tuh meskipun di imajinasi dia boneka, ternyata di dunia asli tuh polisi-polisi yang udah dibelah lah, ususnya keluar kemana-mana, darah berceceran. Itu kayak itu inovatif, imajinatif dan menurut gua kreatif banget. Si Kate yang dari awal gue udah bisa nebak gitu kayak oh ini kayaknya Kate nih ya. Dari awal kan yang twist itu yang tadi gue bilang pakai lagunya si Missy Elliott gitu ya, ding tedeng yang lagi itu gue tahu ya mau gimana lagi, ini pasti permainan pikiran yang bisa siapa dari itu pasti mau dikasih twist ya. The Boys kan selalu dari dulu ya point of view-nya dari kaget surprising moment-nya itu kan. Ya itu pasti gue oh Kate ini kayaknya udah ketahuan gitu, ketebak. Jadi nggak sekompleks The Boys lah. Development karakter Kate juga menurut gue agak kurang ya. Balik lagi karena cuma 8 episode gitu ya. Ya dari awal sebenarnya udah meyakinkan gitu. Apa ada misteri apa nih? Kok Kate kok kayaknya punya complexity tersendiri. Tapi ya mulai di episode gue bisa bilang ya dari 5, 6, 7 gitu ya. Episode tengah-tengah tuh kayak ada something yang ngeblank gitu. Jadi ada yang off gitu ya tiba-tiba untuk mempersiapkan emang sengaja diturun gitu ya. Buat boom di episode terakhirnya gitu ya. Itu menurut gua normal lah untuk 8 episode ya. Beda ceritanya kayak misalnya series Moving yang gua udah pernah review kemarin ya. Nih videonya nih, series itu bagus banget. Series superhero juga dari Korea, keren banget itu mengenai politik ya. Meskipun drakor tapi politik kental banget. Dan itu kan drakor 20 episode ya kalau nggak salah. Jadi bener-bener setiap episode berisi gitu. Episode semuanya isi daging semua isi. Jadi beda. Kalau Gen V mungkin lebih ringan lah. Makanya agak janggal sedikit kayak Kate yang awalnya orang-orang kayak cewek baik gitu ya, cuman kayak salah dimanfaatkan oleh si Shetty gitu ya. Ya tiba-tiba di akhir kok udah jadi jahat gitu kayak ya ada sih maksudnya diceritain cuman terlalu simple, jadi kita bingung kok Kate tiba-tiba perubahannya terlalu drastis gitu. Tiba-tiba bener-bener bunuhin semua orang, itu kan chaos banget di episode terakhir, makanya bener-bener di akhir begitu. Ditambah lagi kemunculan Homelander. Nah ini yang perlu gua bahas nih karena Homelander bikin gua kayak ditambah ya, lu lihat sendiri nih sini ya. Lu lihat sendiri pakai soundtrack kayak ala-ala Superman ya, superhero dengan jubah Amerika Serikatnya gitu ya. Keren parah, gue kayak udah lama soalnya gue gak liat di Homelander, udah kangen gue. Wah, kalau nggak salah turunnya begini lagi, buset, gaya aja. Tangan di belakang, datang senyum psikopat begini-begini tangannya. Set gue kayak semua langsung ngeliatin. Kita lihat deh orang-orang di sekitar orang-orang Universal Godolkin itu ya, dari yang awalnya chaotic gitu tiba-tiba semua sepi, silent mode langsung tiba-tiba ya kicep gitu langsung Homelander ada, kita dengerin suara orang bisik-bisik gitu ya. Terus si Murray yang baru aja ngeledakin tangan Kate itu gila juga sih, itu buset, itu gak kepikiran sama gue bakal diledakin juga sih tangannya si Pak, buset. Si Kate juga sampai teriak-teriak, abis itu diem juga. Waduh, gue udah gak tahu tuh kayak gimana. Terus Homelander dengan gaya ciri khasnya dia ya, dari dulu kan si Homelander kan kalau gaya paling ikonik kan dia begini-begini kan, pakai senyum psikopat, itu ngeri banget. Gue bener-bener nggak nyangka kayak si Mary ini bakal diplot jadi yang jahat ya dari vote gitu. Yang gue kira tuh si Ashley ya, orang marketing petingginya dari Havout itu udah mikir, karena dia udah diselamatin, ya harusnya Mary dong yang bakal jadi karakter utamanya. Siapa tahu, ya pemikiran gue ya,
Mary itu bakal dimasukin ke jadi The Seven gitu. Ternyata salah pemikiran gue, bener-bener di-twist gitu ya. Tiba-tiba si Homelander bilang terus si Mary udah bilang sir, sorry gitu ya, udah tercengang, bener-bener ada sosok Homelander di sini gitu ya. Terus si Homelander tiba-tiba tring laser, wah gila itu gue kaget, ngeblank semuanya, mati layar, tiba-tiba udah ada berita di mana yang jadi hero-nya adalah si Sam sama Kate. Gila, di twist sama Vought. Kenapa lagi-lagi? Udah yang gue bilang tadi, Vought itu udah dipimpin sama pemimpin, ya bisa gue bilang pemimpin aslinya itu si Homelander. Dan menurut gue Kate sama Sam itu kan punya pemikiran yang sama Homelander gitu. Yaitu mereka benci sama manusia, ya udah yang super power di sini Israel gitu. Kita nggak butuh lah manusia gitu istilahnya. Dia punya filosofi yang sama, jadi ya Homelander pasti ngarang-ngarang berita gitu ya. Sedangkan si Mary dan teman-teman itu pasti dikurung, kalian bisa lihat sendiri ya di satu ruangan gitu ya. Dan ini pasti berlanjut ke season 4-nya The Boys, di mana gue yakin si Mary ini bakalan team up sama siapa? Billy Butcher. Karena kita udah sempat lihat kan si Grace Mallory sebagai pimpinannya The Boys gitu ya. Dia sempat telepon tuh, ya kita nggak tahu telepon sama siapa. Dia udah ngerekam percakapannya sama Shetty yang udah punya virusnya. Ya abis itu dia bilang gini. Oh ternyata di akhir gara-gara post credit scene ada si Billy Butcher. Kita tahu, oh itu berarti teleponnya sama Billy Butcher gitu. Dan ya pasti gue yakin Billy Butcher udah tahu The Woods ya. Timnya mereka pasti team up sama Mary nih. Dan gue yakin bakal chaos banget karena Mary ini menurut gue kekuatannya OP banget cuy, blood bending gila. Lu kalau bisa inget Hama ya di Avatar The Last Airbender, ya kan dia punya kekuatan untuk mengendalikan manusia pakai darah gitu. Itu bener keren banget, pakai Amon di seriesnya Korra itu ya. Itu OP cuy. Selain dia bisa bentuk kayak si siapa namanya Merah di Aquaman gitu ya, bisa bentuk air darah gitu ya. Tapi dia juga bisa mengendalikan darah di dalam tubuh manusia kayak si, lupa gua. Oh, Victoria Newman. Victoria Newman tuh ya. Yang ternyata dia punya blood bending yang sama kekuatannya gitu. Victoria Newman kan udah bener-bener kayak anti-hero maksimal gitu. Yang bener-bener dia nggak peduli sama sekali ya. Main lihat itu tiba-tiba semuanya palanya ya, kalian kesini dari di satu scene, satu episode di The Boys yang tiba-tiba kepalanya mimisan gitu kan, tiba-tiba bang, palanya. Literally ini udah bukan scene-nya kayak The Kingsman yang Golden Circle yang kepalanya masih di filter gitu ya, kepalanya meledak tapi pakai petasan gitu, deng. Ya itu kan masih ya udah mungkin PG-13 gitu ya. Ini udah beda bos, ini udah R-rated bos ya, jadi darah pecah beneran gitu. Dan yang paling gue tunggu di sini apa? Victoria Newman ini pergerakannya seperti apa? Karena dia udah punya kartu as nih. Dia dapetin virusnya gitu ya. Virus anti superhero itu yang bener-bener itu ngeri banget sih. Pas virusnya kena superhero itu kayaknya practical effects sih, pakai make up sih, itu bener-bener itu ngeri banget tuh, yang bener-bener punya fobia terhadap yang begitu-begitu pasti ngeri banget ngeliat superhero yang bener-bener sampai batuk-batuk yang udah hancur kulit. Itu ngeri banget sih Pak. Ya. Dan dia punya itu pasti jadi kartu as dia kalau misalnya di satu saat harus berhadapan dengan Homelander lagi. Ya pasti bisa keluarin kekuatan itu tuh. Ya kita tunggu aja nih arahnya mau ke arah mana nih. Pasti ke The Boys season 4 ya. Dan gue cukup impress banget sama series Gen V ini. Dari segi teknis, dari segi relatable terutama, bener-bener kayak banyak karakter-karakter dari sisi anak-anak kuliahan yang mainan sosial media yang gue pernah cerita ke kalian kan, yang si break mati abis itu dia ada yang ini nangis, abis itu pas kamera dimatiin biasa lagi. Itu kan kayak itu kritik banget buat anak-anak zaman sekarang gitu. Yang abis itu di episode terakhir Gen V, kalau kalian inget tuh ada yang ya itu balik lagi tuh si cewek-cewek bangsa tuh ya, yang di apartemen yang semuanya pas kekunci ngek. Lu harusnya hoki bro ya, karena lu dikunci di situ kan ya aman gitu kan. Malah lu teriak, oh gimana kita nggak bisa keluar, aduh kita bakal mati kutu di sini. Aduh ya ini bener kayak cewek-cewek TikTok gitu ya. Ya literally kayak gitu ya, dan itu bener-bener relate banget gitu. Aduh dia pakai sinematografinya bener-bener dukung banget lagi. Ada smash cut ya, yang bener-bener keadaan lagi ginting, di sini lagi happy gitu ya. Jokes-jokesnya dark, jokesnya masuk, color gradingnya enak, visual efeknya bagus ya. Ini bagus banget sih series. Oke langsung aja deh, gue kasih final score buat series Gen V, yaitu adalah 8,8/10 alias kece abis bro. Gila, gue belum berani kasih di kategori top Marco Top karena ya
terlalu ya cuman 8 episode, cuman sekedar kepingan puzzle lah yang meskipun eksekusinya cukup oke lah, cukup untuk 8 episode juga cukup enak lah untuk kita nontonnya gitu. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, argumen yang berbeda seputar Genbi ini ya, kalian boleh sanggah gue, boleh bantah gue di kolom komentar. Karena kolom komentar ngelantur itu wadahnya kalian untuk debat ya. Ya bodo amat, kritik aja di sini ya, gampang, gue nggak masalahin kok, nggak bakal gue delete komennya. Ya terus aja bagus kritik gue, atau misalnya ada yang mau sanggah gue, mau bantah gue, atau kalian mau punya teori ya seputar The Boys ini mau ke arah mana nanti nih bang, ceritanya menurut gue bakal kayak gini bang. Jangan lupa follow kita di Instagram atau di TikTok. Dan kalian juga kalau misal pengen baju-baju official merchandise dari Ngelantur, kalian cek aja nih ya. Ini baju-baju ini bener-bener gue yang gambar sendiri pakai tangan gue sendiri pak. Gue nggak bohong ya. Ya itu bener-bener otaknya dari ide dari gue gitu ya. Gue gambar pakai tangan manual ya. Ya kalian tinggal beli, cek di link yang gue taruh di bawah di Tokopedia, udah gue jual secara mudah, gampang, seninya bernilai tinggi dan bahannya juga plastisol, sablonnya, Cotton Combat 24S bahannya enak banget. Kalau kalian pengen join kita di grup WhatsApp di Ngelantur Corps, join aja lewat link yang gue taruh di bawah. Kita bisa ngobrol-ngobrol seputar perfilman, TV series, dan lain-lainnya. Kita jumpa di segmen lainnya. Bye-bye semuanya. Oke Google. Oke Google. Oke Google. Stop.